Tadi kita udah membahas terkait dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ibu ingin bertanya, ada 4 fase atau 4 masa perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak ada yang bisa menyebutkan 4 fase itu? Baik, yoga. Tepat sekali. Jadi ada 4 fase ya anak-anak. Yang pertama itu adalah masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang keempat adalah masa reformasi. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian, hari ini kita berada di fase yang mana? Di masa yang mana? Baik, ya ini apa? Ya, benar sekali. Kita ada di masa reformasi hari-hari ini anak-anak. Nah, ibu percaya setiap masa, setiap fase itu pasti memiliki tantangannya sendiri di dalam bagaimana bangsa Indonesia ini mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara atau pandangan hidup bangsa. Ibu ingin bertanya sekarang, apakah Pancasila sebagai dasar negara itu bisa diubah? Ada yang bisa menjawab? Ya, Wahyu, benar sekali. Tidak bisa dirubah. Nah, kenapa? Alasannya apa tidak bisa dirubah? Apakah hanya sekedar, ya karena sudah jadi bu, jadi tidak bisa diubah, seperti itu. Nah, ini yang ingin ibu jelaskan atau ibu tekankan kepada kalian. Nah, sederhananya seperti ini. Kalau kita katakan Pancasila merupakan dasar negara, artinya Pancasila itu adalah fondasi. Indonesia itu adalah bangunannya, seperti itu. Bisa dibayangkan sebuah rumah yang udah jadi dengan segala tatanannya, apabila fondasinya diubah sedikit saja, seperti itu, artinya kan tentu akan ada perubahan yang signifikan di situ. Akan ada tatanan-tatanan yang ikut berubah juga. Begitupun dengan Indonesia. Begitupun dengan bangsa ini, apabila dasar negara kita yang sudah final ini, yang sudah ditetapkan sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia ini diubah, tentunya akan juga ada perubahan-perubahan lain di dalam tatanan negara ini. Seperti itu. Nah, kira-kira nih, kalau ibu tanya lagi, sebenarnya kalian setuju nggak sih dengan konsep dari Pancasila itu sendiri, kalau dicocokkan atau dikaitkan terkait dengan kultur kita sebagai masyarakat Indonesia? Ya, Eni, setuju. Kenapa setuju? Benar sekali ya. Dengan konsep kemajemukan, dengan segala perbedaan, keberagaman yang ada di Indonesia, membuat Pancasila ini menjadi ideologi, menjadi dasar negara yang sangat cocok gitu. Dengan keadaan, dengan realita bangsa Indonesia, Pancasila ini mampu mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya, kultur, budaya, agama, ras, suku, bangsa. Ideologi Pancasila ini mampu merangkul, mampu mempersatukan kita. Nah, seperti itu. Masuk, atau kita akan beralih nih. Ibu ingin bertanya kepada kalian, sebenarnya apa sih tantangan kalian sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa hari-hari ini di dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, seperti itu? Ya, Sinta? Salah satunya dikatakan Sinta adalah hidup bebas. Nah, sebenarnya hidup bebas atau definisi hidup bebas itu sebenarnya dijamin. Kita tuh memiliki kebebasan sebagai manusia. Kita memiliki kebebasan, bahkan kebebasan kita pun diatur di dalam konstitusi negara kita. Kita memiliki kebebasan, kita memiliki hak, seperti itu. Tapi definisi kehidupan bebas mungkin yang dimaksud Sinta di sini adalah hidup bebas yang sebebas-bebasnya. Salah satu contohnya mungkin pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, segala perilaku anarkis yang merusak tatanan bangsa, seperti itu. Itu merupakan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa ada keinginan untuk hidup bebas sebebas-bebasnya, seperti itu.
Itu merupakan permasalahan yang hari-hari ini banyak generasi muda, bahkan bukan hanya generasi muda, hampir seluruh ruang lingkup masyarakat itu alami. Keresahan-keresahan semacam ini dapat menimbulkan perpecahan yang tentunya itu juga mengganggu tatanan atau kedamaian atau ketentraman di bangsa ini, seperti itu. Nah, jadi menurut Ibu, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara atau pandangan hidup bangsa ini bisa dimulai dari ruang lingkup terkecil seperti itu. Penerapannya di dalam lingkungan keluarga, persekolahan seperti itu, di dalam lingkungan pertemanan. Jangan pernah kalian mengabaikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Seperti itu. Jadi Ibu harapkan apapun yang hari-hari ini ada banyak pihak yang berusaha menggulingkan, yang memberontak nilai-nilai Pancasila itu sendiri, ingin menjadikan Pancasila ini menjadi suatu negara dengan aliran atau kepercayaan tertentu. Di sini kita harus tetap mampu melestarikan atau mampu memegang prinsip nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tentunya dimulai dari ruang lingkup yang terkecil. Bisa dipahami anak-anak? Baik, terima kasih.